Pernahkah kamu bertanya, kenapa kerja keras belum tentu membuat seseorang kaya raya? Banyak orang bangun sebelum matahari, berjibaku siang dan malam, keluarga jadi prioritas, tapi hidup tetap serba kekurangan. Sementara yang lain tampak biasa saja, namun hidupnya sukses, tenang, dan berpengaruh. Rahasianya ada pada hal yang tak terlihat. Hukum ketertarikan. Bukan dongeng, ini inti psikologi kesuksesan. Banyak orang ingin sukses, tapi tak mampu menjawab pertanyaan paling sederhana. Apa sebenarnya tujuan hidupmu? Mereka berkata ingin bahagia, ingin cukup, tapi tak tahu seperti apa bentuk cukup itu. Bagaimana semesta bisa membantu jika kamu sendiri tidak tahu apa yang dicari? Langkah pertama menuju kelimpahan adalah kejernihan. Tokoh-tokoh sukses di dunia, pengusaha, penemu, pemimpin, punya satu kesamaan. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka menggambarkan tujuannya seolah sudah terjadi. Coba pikirkan, pernahkah kamu menulis secara pasti berapa penghasilan yang ingin kamu capai tahun ini? Seperti apa gaya hidup yang kamu dambakan? Bagaimana rasanya bangun tiap pagi dengan semangat baru? Tuliskan, beri bentuk dan batasan pada keinginanmu. Jangan cuma bilang ingin sukses, tuliskan targetmu secara spesifik, jelas, dan terukur. Saya dulu pun takut gagal, tapi ketika saya menulis apa yang saya inginkan, hidup saya berubah. Kertas itu menjadi kompas, menuntun langkah di saat ragu dan lelah. Jika kamu merasa terus berjalan di tempat, bekerja keras tapi tak juga maju, mungkin pikiranmu sedang melayang tanpa arah. Lebih baik salah saat mencoba, daripada hidup di bawah potensi sendiri. Karena keberanian adalah bentuk pertama dari perubahan. Ambil buku, sekarang. Tuliskan berapa uang yang kamu ingin hasilkan, dari mana sumbernya, dan bagaimana hidupmu ketika itu tercapai. Baca setiap hari, seperti janji antara kamu dan takdir. Kesempatan akan muncul, orang-orang akan datang, dan keputusanmu akan menjadi lebih tegas. Bukan tahayul, ini fokus. Inilah kekuatan pikiran terarah. Henry Ford pernah ditertawakan ketika ia membayangkan mobil untuk semua orang. Tapi kejernihan visinya menaklukkan keraguan. Itulah bedanya pemenang dan mereka yang terlupakan. Definisikan tujuanmu secara spesifik. Tulis. Baca selama 30 hari berturut-turut. Karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari sesuatu yang tampak mustahil. Sukses bukan soal keberuntungan, gelar, atau koneksi. Tapi soal keputusan yang jelas. Dan keputusan itu hanya kamu yang bisa mengambilnya. Kamu bisa disiplin, bekerja keras, belajar tanpa henti, tapi tetap gagal jika pikiranmu diam-diam menolak apa yang tanganmu bangun. Ingat ini, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu yakini pantas kamu dapatkan. Jika di dalam hati kamu percaya bahwa kekayaan bukan untukmu, maka pikiranmu akan mencari cara untuk membuktikan keyakinan itu. Ubah keyakinanmu. Ganti kalimat "saya tidak mampu" dengan "saya sedang belajar untuk makmur". Ganti "tidak ada yang berhasil untuk saya" dengan "kesuksesan pasti datang kepada saya". Awalnya terasa dibuat-buat, tapi pengulangan akan menciptakan kebenaran baru. Lihat, Theodore Roosevelt, lahir lemah, penuh keterbatasan. Tapi menolak identitas itu. Ia membangun keyakinan baru dan menjadi salah satu presiden terbesar Amerika. Bukan karena ia dilahirkan hebat, tapi karena ia percaya sebelum orang lain percaya padanya. Dan kamu pun bisa begitu. Mulailah hari ini. Ucapkan pada diri sendiri, "Saya layak, saya mampu, saya pantas sukses." Ulangi setiap hari. Lihat bayanganmu di cermin dan percayai kata-kata itu sampai menjadi bagian dari dirimu.
Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu yakini dan harapkan dengan teguh. Harapkan kebesaran, harapkan kelimpahan, harapkan kemenangan. Ketika keyakinanmu tak tergoyahkan, semesta akan menata ulang dirinya untuk mengkonfirmasi apa yang kamu putuskan sebagai kebenaran. Visualisasikan kemenanganmu. Hiduplah di dalamnya, bahkan sebelum dunia melihatnya. Karena otak manusia tidak membedakan antara kenyataan dan keyakinan yang dihidupi sepenuh hati. Dan di sanalah keajaiban mulai. Dan lebih dari sekedar melihat, saya merasakannya. Merasakan kegembiraan, rasa syukur, dan dampak kata-kata saya yang mengubah hidup orang lain. Gambaran itu begitu nyata, sehingga di dalam pikiran saya, kesuksesan sudah tak terelakkan. Itulah yang membimbing saya di saat tersulit, saat ditolak penerbit, saat tak tahu bagaimana membayar sewa, saat orang meragukan saya. Saya kembali ke gambaran itu, bernafas dalam-dalam, dan mengingatkan diri sendiri. Ini sudah terjadi di sini, di dalam pikiran. Sekarang tinggal menunggu waktu sampai terjadi di luar sana. Jika Anda belum terbiasa memvisualisasikan, mulailah sekarang. Tidak perlu rumit. Cukup tutup mata dan lihat dengan detail sebanyak mungkin kehidupan yang ingin Anda bangun. Lihat diri Anda bangun dengan tenang, masuk ke tempat kerja, melayani klien yang ideal, melihat rekening Anda, dan tersenyum melihat angka yang mengejutkan. Rasakan kehangatan cahaya yang masuk lewat jendela, suara di sekitar Anda, tekstur kursi yang Anda dukuki, dan berat dari pencapaian Anda. Semakin nyata gambarannya, semakin kuat dampaknya pada pikiran Anda. Tapi perhatikan, memvisualisasikan sekali atau dua kali tidak cukup. Ini harus menjadi ritual. Atlet Olimpiade melakukannya. Henry Ford melakukannya. Thomas Edison memvisualisasikan cahaya ratusan kali sebelum dunia benar-benar melihatnya. Bukan karena mereka pesulap, tapi karena pikiran mereka sudah menang sebelum kenyataan menyusul. Visualisasikan setiap hari. Pagi saat bangun, malam sebelum tidur, saat pikiran paling mudah menerima. Ulangi adegan yang sama, dengan detail yang sama, dan yang terpenting, hubungkan dengan emosi. Emosi adalah yang mengukir gambar di alam bawah sadar. Tanpa emosi, visualisasi hanyalah pikiran yang lewat. Tapi dengan emosi, ia menjadi perintah. Tapi ingat, visualisasi hanya berfungsi jika Anda bertindak selaras dengan apa yang Anda bayangkan. Tak ada gunanya membayangkan diri Anda kaya, tapi bertindak seperti orang yang kalah. Tak ada gunanya membayangkan diri Anda bebas, tapi masih terikat pada kebiasaan lama. Gambaran adalah cetakannya, tindakan adalah isinya. Jika dalam bayangan Anda berani, maka di dunia nyata bertindaklah berani. Jika Anda melihat diri Anda murah hati, mulailah berbagi lebih banyak. Jika Anda melihat diri Anda produktif, bertindaklah seperti itu. Mungkin Anda berpikir, saya kesulitan membayangkan dengan jelas. Tidak masalah, pikiran bisa dilatih. Awalnya kabur, tidak nyaman, tapi dengan ketekunan, gambar itu akan semakin jelas. Hingga seolah Anda menonton film hidup Anda sendiri. Dan suatu hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang dulu hanya ada dalam pikiran, mulai terjadi di dunia nyata. Orang-orang yang tepat datang, ide muncul di waktu yang tepat, kesempatan terbuka tanpa diduga. Tapi Anda tahu, itu bukan kebetulan. Itu buah dari keyakinan Anda. Anda menciptakannya di dalam sebelum menuainya di luar. Inilah rahasianya. Inilah kekuatannya. Anda tidak perlu melihat untuk percaya, tapi jika Anda berani percaya, Anda akan mulai melihat. Ada energi yang selalu Anda pancarkan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah getaran pikiran,
emosi, dan sikap Anda. Energi ini tak terlihat oleh mata, tapi menentukan realitas yang Anda tarik. Hukum ketertarikan tidak merespon permintaan, ia merespon getaran. Dan disinilah banyak orang gagal memahami. Mereka ingin makmur, tapi hidup dalam kekurangan emosional. Bangun tidur dengan pikiran kurang. Uang kurang, waktu kurang, nasib kurang. Mereka melihat dunia dengan mata kekurangan dan kehidupan memantulkan kembali. Lebih banyak kekurangan, lebih banyak kesulitan. Pernahkah Anda menyadari, semakin sering Anda mengeluh, semakin banyak alasan untuk mengeluh muncul? Itu bukan kebetulan, itu resonansi energi. Ketika Anda fokus pada yang salah, semesta memperkuatnya. Jika Anda bergetar dalam frustasi, semesta memberi lebih banyak hal yang membuat Anda frustasi. Namun ada satu kunci yang diam-diam mengubah segalanya. Syukur. Syukur adalah jalan pintas menuju kemakmuran, karena syukur langsung mengubah frekuensi Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda mengirim pesan pada semesta bahwa Anda sudah memiliki. Dan siapa yang memiliki akan menerima lebih banyak lagi. Syukur bukan penyangkalan, bukan pura-pura baik-baik saja. Syukur adalah keberanian untuk berkata, meskipun belum sempurna, masih ada berkah di sini. Saya tahu karena saya pernah di sana. Ketika semua terasa runtuh, proyek berhenti, pembayaran tertunda, dan harapan hampir hilang. Di malam yang sunyi itu, saya menulis di selembar kertas segala hal yang masih bisa saya syukuri. Sulit di awal, tapi perlahan sesuatu berubah di dalam diri saya. Dan keesokan harinya, telepon berdering. Sebuah proyek baru datang dan membuka jalan keluar. Bukan sihir, ini penyelarasan. Syukur mengubah energi Anda, dan dunia menyesuaikan diri. Penelitian pun membuktikan, orang yang menulis jurnal syukur selama 3 minggu lebih tenang, lebih fokus, dan lebih sehat. Dan pikiran yang bersyukur, berpikir lebih baik, bertindak lebih bijak, dan menciptakan lebih banyak peluang. Syukur adalah disiplin mental, latihan setiap hari, terutama di hari tersulit. Tulislah 3 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Rasakan, ucapkan, bagikan. Karena syukur itu menular. Semakin Anda menebarkannya, semakin banyak datang kembali pada Anda. Perhatikan, orang yang benar-benar makmur bukan yang paling banyak mengeluh, tapi yang paling banyak menghargai. Mereka melihat kemungkinan di tempat orang lain hanya melihat masalah. Mereka memiliki cahaya di mata, karena mereka menghargai perjalanan bukan hanya tujuan. Jadi, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya abaikan? Mengapa saya terlalu fokus pada kekurangan sehingga lupa menghargai apa yang sudah saya punya? Syukur bukan sekedar emosi, ia adalah keadaan kesadaran. Dan ketika Anda hidup dalam kesadaran ini, Anda menjadi magnet bagi semua yang Anda inginkan. Karena Anda tak lagi bergetar pada frekuensi kekurangan, tapi pada frekuensi kelimpahan. Bersyukurlah, dengan tulus, dengan konsisten, dengan kesadaran penuh. Amati, perlahan realitas Anda akan mulai menyesuaikan diri. Karena apa yang Anda fokuskan membesar, dan siapa yang fokus pada kebaikan akan menarik lebih banyak lagi kebaikan. Kita menarik apa yang kita pancarkan, bukan apa yang kita inginkan. Dunia luar hanyalah cermin dari energi dan keyakinan yang kita pelihara di dalam. Dan semua itu sepenuhnya ada di genggaman Anda. Video ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Siapkan diri Anda untuk langkah selanjutnya. Karena video selanjutnya akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Ruang Renung.